Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Harian Berita kembali hadir menemani Anda mengabarkan berita teraktual dan terfaktual. Saya Aimanisa, inilah Harian Berita. Di tengah anjloknya penerimaan pajak saat pandemi, pemerintah berencana memperluas dan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain meningkatkan tarif PPN dari 10% menjadi 12% dalam rencana revisi undang-undang, pemerintah juga akan memperluas atau menaikkan barang kena pajak seperti produk-produk pertanian atau sembako. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengungkapkan hal tersebut dalam akun Twitternya. Meski berencana memperluas barang kena pajak hingga ke sembako, ia mengaku pemerintah juga akan berhati-hati menerapkan waktu berkenaan pajak sembako. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa pengenaan PPN tidak akan sampai mengganggu pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berencana menetapkan pajak pertambahan nilai pada sembako. Namun hal itu mendapat penolakan lantaran dapat membebankan pedagang dan masyarakat. Wacana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai pada PPN sembako mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Mereka menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan, terlebih saat pandemi COVID-19 saat ini. Warga pun berharap pemerintah mengkaji ulang wacana penerapan PPN pada sembako. Untuk pemerintah agar ditinjau ulang, karena ini bahan-bahan sembako seperti ini kan memberatkan istilahnya, dia juga pedagang, juga konsumen, sedangkan barang-barang produksi kan yang memang harus kena itu kan barang-barang produksi. Ya, kalau bahan pokok kalau bisa ya jangan dikenakan. Rencana pemungutan pajak sembako mendapat berbagai respon dari masyarakat. Pasalnya, bukan hanya konsumen yang mengalami kenaikan harga, namun para pedagang juga khawatir pajak sembako akan menekan omset penjualan mereka. Saat ini sudah terhubung dengan reporter kami Chandra Hanifah di Pasar Manis Purwokerto. Ya, bagaimana Hani? Ya, Ayu dan pemirsa, pemerintah berencana untuk memberlakukan PPN atau pajak pertambahan nilai pada bahan-bahan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Sekarang saya sudah bergabung dengan salah satu pedagang di Pasar Manis Purwokerto. Mohon maaf, Bapak namanya siapa? Pak Hadelan. Pak Hadelan, sejauh ini sudah tahu tentang berita ini? Mendengar dari televisi ya, baru sekali. Apakah Bapak setuju dengan rencana pemerintah ini? Kalau kami sebagai pedagang sih keberatan, tapi kalau memang itu sudah menjadi keputusan atau undang-undang, ya apa boleh buat. Terpaksa ya mau. Iya. Apa harapan Bapak yang ingin disampaikan kepada pemirsa tentang berita ini? Untuk ke pemerintah agar ditinjau ulang, karena ini bahan-bahan sembako seperti ini kan memberatkan istilahnya, ya juga pedagang, juga konsumen gitu. Sedangkan barang-barang produksi kan yang memang harus kena itu kan barang-barang produksi. Ya, kalau bahan pokok kalau bisa ya jangan dikenakan. Berarti Bapak menyetujui jika pengolahannya itu dari pemerintah benar? Iya. Ya baik Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Baik, selanjutnya kami akan mewawancari salah satu pedagang lagi di Pasar Manis Purwokerto. Maaf Ibu, namanya siapa? Dewi Anggreni. Ibu Dewi sebelumnya pernah mendengar tentang PPN sembako? Pernah, baru kali ini. Di berita pernah?
nggak jarang banget lihat berita, bener baru kali ini dari jenengan, dari Mbak E. Oke. Menurut Ibu, jika misalkan pemerintah jadi menaikkan harga bahan pokok atau bahan pokok ini mengalami PPN, apakah Ibu setuju? Kalau saya sih pedagang, ya setuju-setuju aja gitu. Tapi kan kita kembalikan ke orang-orang di bawah kita loh, orang umum kayak gitu, warga biasa gitu. Kebanyakan pasti nggak pada setuju. Kecuali pendapatan mereka dinaikkan, kayak UMR Purwokerto ditambahin, standarnya dinaikkan lagi, kayaknya no problem sih untuk dibebani dengan PPN sembako gitu. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Oke, sama-sama. Sekian dari kita di Pedagang Pasar Manis Purwokerto ini mengatakan setuju jika dana tersebut dialokasikan dengan benar dan apabila akan ada kenaikan UMR dari pemerintah. Terima kasih. Saya Hanifah Rahmawati, Natasha Ausa Kinasi dari Pasar Manis Purwokerto melaporkan. Lantas, apa yang menjadi keberatan atas pengenaan pajak terhadap sembako? Saat ini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Bapak Yudi Sudiana, selaku Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Selamat siang Bapak Yudi. Baik Pak, terhadap rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai terhadap sembako ini, apa saja poin-poin yang menjadi keberatan menurut pendapat Bapak? Ya, pertama, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini harus mendapat atau memberikan pemikiran dan sumbangan pemulihan ekonomi secara baik. Harusnya ya, diharapkan begitu. Saya tahu memang kondisi ekonomi kita sulit, pendapatan belanja juga berat. Maka pemerintah juga harus mencari cara agar pendapatan belanja lebih tinggi. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk juga melakukan penguatan ekonomi secara membabi buta. Kita tahu, masa pandemi ini kondisi pedagang cukup sulit. Pandemi ini membuat daya beli masyarakat turun drastis. Omset pedagang turun 50-60%. Nah, kalau dibebani PPN lagi, objek pajak sembako ini ya akan menyulitkan kami. Kita tahu bahwa kalau kita refresh ke Mei ya, Mei itu ada inflasi daging ayam, ada ikan, ada minyak goreng. Kalau kebutuhan bahan pangan masuk dalam objek pajak, maka ini akan dibayangkan inflasi akan terus terjadi. Baik Pak Yudi, sejauh ini draft revisi Undang-Undang Nomor 6 ada sejumlah bahan pokok yang terkena pajak, diantaranya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya. Terkait penyusunan ini, apakah para pedagang sudah diajak untuk dilibatkan berbicara gitu Pak? Nah, ini yang kami sesalkan Mbak, bahwa sejak pertama pelaksanaan penyusunan draft oleh pemerintah, itu kami tidak dilibatkan sama sekali. Padahal, mau tidak mau, kami adalah pihak yang secara langsung berkaitan dengan proses pajak tersebut. Nah, kalau itu terjadi, beberapa komoditas yang disebut ada jagung, ada garam, ada gula. Nah, gula hari ini harganya hampir 14.000. Dalam sejarah harga gula tidak pernah segitu. Ini juga persoalan sendiri. Nah, sebenarnya kita ingin ada fokus penyelesaian persoalan pangannya. Distribusinya bagaimana, kebutuhan konsumsinya pangannya berapa jumlahnya, pemenuhannya bagaimana, sehingga harga bisa stabil. Ini belum, sampai fase itu belum. Apalagi kalau kita masuk ke fase pemulihan daya beli masyarakat, karena jantung pemulihan ekonomi kan ada di pasar. Saat pandemi, ekonomi tidak menurun, daya beli masyarakat menurun. Ini juga akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi nasional. Maka beberapa komoditas itu kami harapkan agar tidak diganggu dulu dengan isu-isu perpajakan. Memang ini masih panjang prosesnya ya. Draft itu di pasal 4A kalau tidak salah menyebutkan bahwa
barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Nah, kalau itu dihapus, otomatis beberapa komoditas yang tadi disebutkan itu terkena PPN. Nah, kalau terkena PPN, padahal ekonomi sedang sulit, ada 50-60% penurunan omset pedagang. Kami akan sulit menjualnya, Mbak. Kami sulit berdagang karena modalnya terbatas. Kalau masih kena PPN, coba bayangkan, Mbak. Baik, jika nanti sembako dikenakan pajak, berarti akan dibebankan ke konsumen yang menyebabkan harga semakin naik. Ada beberapa pernyataan memang simpang siur. Ada yang menyampaikan bahwa ini pedagangnya, ada yang di penjualnya. Tetapi secara tidak langsung, ini menyatakan bahwa harga pasti akan lebih tinggi dibandingkan sekarang. Ini potensi yang paling jelas kami akan hadapi. Nah, ini yang membuat kita semua protes. Kita sepakat, pedagang sepakat, untuk bahkan mendesak kami lakukan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional IKP, pada bulan ini juga agar rekomendasi IKP diserahkan kepada Presiden dalam rangka meminta untuk menimbang kembali objek pajak. Terima kasih Bapak Yudi Sudiana, selaku Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, yang telah bergabung bersama kami. Baik pemirsa, harian berita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Beberapa provinsi di Indonesia saat ini mengalami lonjakan kasus positif COVID-19, terutama pasca libur lebaran. Ada pola yang sama jika dihitung angka kasus per hari dari sebelum dan sesudah, yang tentunya membuat kita bertanya, apakah mudik lebaran tahun ini menjadi faktor peningkatan kasus COVID-19 ini? Mari kita lihat polanya bersama-sama. Kita akan mengambil angka kasus COVID-19 di 3 provinsi. Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Yang pertama kita ke Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang pemirsa lihat, di bulan Mei, angka kasus fluktuatif di bawah angka 1000. Tercatat pada tanggal 15 Mei, merupakan angka terendah dengan 227 angka kasus positif. Namun, pasca lebaran, angka kasus COVID-19 naik menjadi di atas angka 1000. Dan pola yang sama terjadi di Provinsi Jawa Barat. Memang di awal lebaran, kasus positif cukup tinggi. Namun, setelah lebaran, terjadi peningkatan secara terus-menerus. Selanjutnya kita ke Jawa Timur. Terlihat kembali pola yang sama. Memang tidak sebanyak dengan provinsi sebelumnya. Namun, yang harus digarisbawahi adalah adanya peningkatan setelah lebaran. Kita berharap dengan adanya vaksin sekarang dapat menekan COVID-19 ini. Pemirsa, ingin berwisata yang murah namun tetap aman dan nyaman? Berikut liputan reporter Hamzah Nur Hidayat yang akan berbagi informasi seputar Taman Balai Kembang di Purwokerto, sekaligus sebagai penutup harian berita hari ini. Saya Ayu Melisa dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya pemirsa, Purwokerto memang sudah menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Banyak tempat wisata untuk menghabiskan akhir pekan Anda. Salah satunya adalah Taman Balai Kembang ini. Satu.
tempat berdiri saya saat ini yaitu Taman Balai Kemambang yang merupakan tempat favorit masyarakat Purwokerto untuk menghabiskan akhir pekannya. Beragam alasan mengapa masyarakat Purwokerto sangat menyukai dalam menghabiskan akhir pekannya di taman ini. Salah satunya karena biayanya yang sangat murah dan juga banyak wahana. Nah, buat kalian, bagaimana dengan teman-teman yang di rumah? Tetap jaga prokes dan juga selalu pakai masker. Sekian dari saya melaporkan dari Taman Balai Kemambang Purwokerto.